tadi malam. Silakan masuk. Nona, Anda sudah bangun. Ini tuan yang bersama Anda kemarin. Ditinggalkan untuk Anda. Apa ini? Dia bilang ini bayaran Anda. Pembayaran? Dianggap apa aku oleh pria itu? Berikan kartu bank dan koin itu padanya. Dan ucapkan terima kasih atas kerja kerasmu tadi malam. Ini adalah bayaranku padanya. Dia mengembalikan kartu bank itu. Dan bahkan membayarmu 1 yuan untuk ranjang itu. Aku mengerti. Aku bilang, Kak, sejak Anli pergi, kamu tidak tertarik pada wanita. Kali ini, apa yang membuatmu berubah pikiran? Rumah sakit. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anak itu hanya pilek. Mereka hanya butuh beberapa hari istirahat. Baguslah. Dokter, aku ada urusan. Bisakah aku merepotkanmu untuk menjaga anakku? Baiklah. Terima kasih. Agak familiar. Maafkan aku sedang terburu-buru, tidak melihatmu. Hei, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku mengambil barang-barangku. Tapi bisakah kamu menggeser kakimu? Sangat tampan. Apa yang kupikirkan? Aku akan terlambat untuk wawancara. Yang mewawancaraiku, ternyata pria tercela ini. Halo semuanya, nama saya Fang Xiaoyu. Nona Feng, selamat. Anda diterima. Terima kasih. Xiaoyu. Lama tidak bertemu. Tuan Tang, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Fang Xiaoyu, jangan begitu tidak tahu malu. Kalau bukan karena aku, apa kau pikir wawancaramu akan berjalan lancar? Merekrutku adalah keputusan kantor pusat. Apa hubungannya denganmu? Dasar jalang bermulut tajam. Kau akan kesulitan di masa depan. Nona Fang, anaknya hilang. Tianle. Nenek, kamu kalah. Ibu. Fang Tianle, putra Fang Xiaoyu. Dasar nakal. Kenapa kamu lari begitu saja? Tahukah kamu betapa khawatirnya ibu? Anda membesarkan anak ini dengan baik, pintar dan lucu. Tapi Anda harus mengawasinya dengan ketat di masa depan. Nyanyamu ibumu Yobya. Dia sendirian barusan dan lari ke atap. Untungnya, pemuda ini lewat dan menyelamatkannya. Terima kasih. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Sebagai ucapan terima kasih. Baiklah. Ibu, kami pergi dulu. Anak ini, kapan dia jadi begitu mudah diajak bicara? Baik. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga. Nama saya Fang Xiaoyu. Nama belakangkumu. Tuanmu, terima kasih. Tiano dan aku akan kembali dulu. Tidak. Aku masih mau main sama paman. Paman harus pulang. Jangan sentuh aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Jadilah anak baik. Pulanglah bersama ibu. Rumah sakit. Saya dengar, putri ketua grup Yang Tian.
N akan segera kembali ke negara ini. Minta seseorang untuk menempatkannya. Baiklah. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ayahmu bersenang-senang di luar. Dan kakakmu bersenang-senang sepanjang hari. Keluarga kita bergantung padamu. Bagaimana kalau begini? Aku akan pindah kembali ke rumah. Dengan begitu, kita bisa mengurus semuanya bersama. Baiklah. Maafkan aku. Aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan Tianle. Xiao Yu, bagaimana kalau kau dan Tianle pindah ke tempat kami? Apa? Aku dengar Tianle bilang bahwa kalian berdua saling bergantung. Kenapa kalian tidak pindah saja ke rumah kami? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Bibi, bukankah itu merepotkan? Xiao Yu, aku terlalu kesepian di rumah sendirian. Kasihanilah aku. Dan pindah saja, ya. Tapi, Bagaimana menurutmu? Apa kau bersedia pindah dan tinggal bersama paman dan nenek? Ya, benar. Baiklah, kalau begitu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu malam ini. Akhirnya selesai menggambar. Gambar-gambar ini dibutuhkan besok. Kau harus menyelesaikannya hari ini. Dasar pria murahan. Kerja lembur itu sulit kan? Jika kau setuju untuk pergi makan camilan tengah malam denganku, maka kau tidak perlu kerja lembur. Kamu sangat tidak tahu malu. Entah bersamaku, atau tinggalkan perusahaan ini. Pilih salah satu. Kamu, Lepaskan. Tuan. Masih belum pergi. Ya. Tianle sudah tenang. Ibu memintaku menjemputmu. Kau tidak pulang selarut ini. Hanya untuk berselingkuh dengan bos priamu. tidak mungkin. Aku sedang lembur. Baiklah. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku ada di perusahaan ini? Aku menyelidiki. Kamu mengirim seseorang untuk menyelidikiku? Tidakkah menurutmu kamu tidak sopan? Apa kau pantas dihormati? Ikut aku. Kembali ke tempatku. Mungkinkah itu pencuri? Siapa itu? Tuanmu. Ada apa? Bukan urusanmu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Dasar nakal. Ada apa denganku? Ya Tuhan, pria yang sangat tampan. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Obat apa ini? Klinik Song Tingsi. Tingsi. Lama tidak bertemu. Song Tingsi, dokter anak. Bisakah kamu membantuku memeriksa? Obat apa ini? Baiklah, Tingsi, aku harus bergegas kerja. aku akan membawamu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kamu tahu, Tianle sangat lucu. Tingsi, tidakkah kamu suka mendengarku bicara tentang hal-hal ini? Apakah kamu pikir aku mengganggu? Bahkan jika kau menggangguku seumur hidup, aku rela. Pasang sabuk pengamanmu. Mari bersiap untuk pergi.
Kita sudah sampai. Terima kasih. Ini draft desainmu. Revisi ini untukku. Aku harus lembur lagi hari ini. Shoyu. Obat itu, aku sudah bantu cari tahu. Itu antidepresan. Antidepresan. Tuanmu, bisakah aku bicara denganmu? Ada apa? Kamu minum antidepresan, kan? Kamu punya depresi. Kamu harus menghadapinya secara rasional. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Jika kamu melakukan ini, kondisimu tidak akan membaik. Aku melakukan segalanya. Aku tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ingat, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Kamu tidak berhak mencampuri urusanku. Hatiku, kenapa sakit sekali? Aku melewati toko bunga di jalan, dan kupikir itu indah. Untukmu. Terima kasih. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Tempat ini sangat mahal. Apakah kamu sering datang ke sini? Tidak sering. Kecuali jika aku mentraktir seseorang yang penting. Dr. Song, apakah Anda mencoba mengejarku? Tidak, tidak. Bagaimana mungkin bujangan emas seperti itu? Mungkin tertarik padaku? Tempat ini sangat mahal. Bagaimana kalau kita bayar masing-masing? Aku yang traktir lain kali. Baiklah. Kau traktir aku lain kali. Tapi kali ini, aku yang mengundangmu. Biarkan aku yang bayar. Sungguh wanita yang pelin-pelan. Nah, aku ada permainan mahjong hari ini. Ingat jemput aku sore ini. Baiklah. Ibu, kamu di mana? Aku lupa memberitahumu. Permainan mahjongku sudah selesai. Ngomong-ngomong, aku juga minta Xiao Yu menemaniku. Bawa dia kembali bersamamu. Baiklah, Kembalilah segera. Perakiraan cuaca bilang nanti akan hujan. ayo pergi. Ibuku tidak datang. Ada apa? Pergelangan The film kakiku was terkilir translated saat aku datang. and narrated by M Media. Aku harap kamu tidak masuk angin. Tuanmu, kamu demam. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Anli. Andi, dia memperlakukanku seperti orang lain. Pengganti? Apa yang kamu lihat, dasar mesum? Bangun. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Bibi, Muyo yang sedang sakit dan menolak pergi ke rumah sakit. Dokter, tolong kemari. Kenapa dia tidak mau pergi ke rumah sakit? Saat Yo yang kecil, dia dan pengasuhnya diculik. Pengasuhnya mencoba melindunginya, dan sayangnya terluka parah. Dia meninggal setelah tidak merespons perawatan medis. Sejak itu, dia tidak suka rumah sakit. Dia bahkan mengalami depresi. Bisakah penyakitnya disembuhkan? Beberapa tahun lalu, Yoyang punya pacar. Namanya Enli.
Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat itu, dan penyakitnya membaik. Kemudian, Yanli pergi tanpa pamit. Penyakitnya juga mulai kambuh. Jadi dia masih orang yang bersemangat. Ada apa denganku? Dia mencintai orang lain. Kenapa aku begitu peduli? Dia merawatku semalaman. Sangat ramai. Siapa yang mengadakan pesta dansa ini? Keluargamu. Dalam sebulan, Mu Youyang dan Xiao Xiao akan melakukannya, mengadakan upacara pertunangan mereka. Xiaoyu, ada apa? Tidak ada. Aku pergi dulu. Maafkan aku. Nona, aku mengotori gaunmu. Aku akan menggantinya. Apa kau tahu betapa mahalnya gaun ini? Xiao Xiao, nona muda dari keluarga kaya. Apa kau mampu membelinya? Gembel. Nona Xiao, aku akan bayar. Untuk gaun ini. Nona Xiao. Ini pasti tunangan Mu Youyang. Gaunku ini adalah satu-satunya di dunia. Ini bukan sesuatu yang bisa kau beli hanya karena punya uang. Aku akan suruh orang pergi ke Prancis untuk membeli yang persis sama dan memberikannya pada Nona Xiao. Tuan muda Song begitu setia. Bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk wanita seperti ini. Aku harus katakan, Nona Fang ini benar-benar manipulatif. Tuanmu, Nona Fang, bukan wanita seperti yang kau gambarkan. Dia wanita yang paling kucintai. Begitu kan? Tapi larut malam, aku melihat dia bersama atasan prianya. Mu Youyang, dasar bajingan. Sudah kubilang, dia yang menggangguku. Kamu tidak pernah mencoba memahamiku. Apa yang membuatmu berkata begitu padaku? Kau berani memaki orang? Xiaoyu juga impulsif. Aku akan minta maaf atas namanya. Maaf pada kalian berdua. Minta maaf. Jika ada yang harus minta maaf, itu seharusnya dia. Siapa kamu baginya? Benar, Nona Fang. Nona Xiao, maafkan aku. Aku yang mengotori gaunmu. Tuanmu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memarahimu. Apakah kamu puas sekarang? Cukup. Xiaoyu, ayo pergi. Di mana kau tinggal? Aku akan mengantarmu. Tidak. Itu bukan rumahku. Aku tidak mau kembali ke rumah itu. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Kalau begitu kau menginap di tempatku malam ini. Kamu pandai memasak. Kau suka. Aku akan membuatnya untukmu setiap hari mulai sekarang. Aku akan mengantarmu kerja nanti. Tidak perlu. Aku ada hari ini. Masih ada yang harus diurus. Aku pergi dulu. Xiaoyu, tidak peduli hubungan apa, kau dan Mu Youyang, aku akan mendapatkanmu. Dia tidak pulang semalaman. Dia pasti bersama Song Tingxi. Kamu pergi kemana tadi malam? Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu mengendalikanku? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan tunjukkan The padamu film was sekarang. translated Apakah aku berhak and mengendalikanmu narrated atau by tidak? M. Jangan, Media. lepaskan aku. Dasar wanita tidak tahu malu. Pertama menggoda Tang Aofei. Lalu terlibat dengan Song Tingxi. Bukankah kamu hanya kekurangan pria? Aku akan kabulkan keinginanmu.
Mu Youyang, aku tidak. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Di hatimu? Apakah aku begitu tak tertahankan? Begitu menjijikkan? Youyang, kau hanya suka padaku, kan? Youyang. Diam. Keluar. Di hatimu? Apakah aku begitu tak tertahankan? Begitu menjijikkan? Sial. Kapan aku mulai begitu peduli padanya? Dia sudah pindah. Diam. Keluar. Dia marah. Fang Xiaoyu. Ayo pergi. Lupakan saja. Dia tidak mau tinggal. Kalau begitu biarkan saja. Belum tidur? Menulis surat pengunduran diri lagi. Bagus. Kau punya kemampuan. Tidak perlu khawatir tidak dapat pekerjaan. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Jangan khawatir, aku sudah mencari tempat. Tempatku. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Tidak perlu. Aku hanya menginap sementara. Feng Xiaoyu, ketua ingin Anda pergi ke kantornya. Baiklah. Ketuamu, Anda ingin bertemu saya? Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Apa maksudnya? Dia yang mengatakannya. Dia tidak ingin bertemu saya lagi. Aku sedang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan? Kemampuan kerjamu bagus. Aku tidak akan menyetujui surat pengunduran dirimu. Kamu datang bekerja untukku dengan patuh. Jika kamu berani pindah kerja, aku jamin, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Mu Youyang, kenapa kau tidak mau melepaskanku? Youyang, aku datang menemuimu. Apa kamu butuh sesuatu dariku? Apa aku tidak boleh mencarimu jika tidak ada apa-apa? Aku merindukanmu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Apa kau tidak lihat ketuamu sedang sibuk? Keluar dari sini. Kenapa aku harus keluar? Ini perusahaan. Terlihat seperti ini. Kau tidak terlihat seperti nyonya muda keluargamu, tapi lebih seperti wanita dunia malam. Apa katamu? Cukup. Kamu kembali dulu. Mengenai pengunduran dirimu, aku The tidak film was setuju. Jika itu, translated karena and kamu pikir narrated posisinya by terlalu M rendah, Media. maka mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala desainer di sini. Tapi, Kamu tidak punya pilihan. listrik padam. Tolong,
Aku terjebak di perusahaan. Fang Xiaoyu. Bangun. Mu Youyang. Pingxi, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Kau pingsan di kantor. Kau ingat, Pingxi, terima kasih. Sebenarnya, ketika aku bingung, aku melihatmu sebagai Mu Youyang. Aku sudah menduganya. Pria dingin dan tak berperasaan itu selalu meremehkanku. Bagaimana mungkin dia bisa begitu lembut padaku? Dingin. Tidak berperasaan. Meremehkannya. Jadi, di dalam hatinya, aku adalah orang seperti itu. dokter bilang itu karena psikologis. Ketika aku kecil, aku tersesat di hari hujan. Jadi, aku tidak bisa berada di tempat gelap di hari hujan. Maaf. Aku akan ambil cuti untuk pulang dan merawatmu dengan baik. Tidak perlu. Kenapa kau mengambil cuti? Aku bersedia merawatmu. Pingxi, ini lukisan pertama Tian'er. Aku memberikannya padamu, kuharap kau tidak keberatan. Bagaimana bisa? Menurutku lukisan ini sangat berharga. Xiaoyu memberiku hadiah. Apakah itu berarti dia juga punya perasaan padaku? Kalau begitu, Xiaoyu, aku menyukaimu. Kau, bersediakah kau bersamaku? Pingxi, aku selalu menganggapmu sebagai teman baik. Kita tidak mungkin bersama. Jika kau tidak punya perasaan padaku, mengapa kau memberiku lukisan Tian'er? Aku ingin berterima kasih karena sudah menjagaku. Dan karena ada di sana saat aku takut. Keluarkan aku dari kantor. Aku padamu hanya bersyukur. Sepertinya, aku harus segera mencari rumah. Pindah. Xiaoyu, The film aku was di kamar mandi translated barusan, and dan aku melihat narrated alat by tes kehamilan yang kau buat. Apakah ayah anak itu Mu Youyang? Apakah dia tahu kau hamil? Aku tidak mau memberitahunya. Aku hanya ingin bersama Tian'er dan menjalani hidup yang tenang. Xiaoyu, maukah kau menikah denganku kalau begitu? Aku akan menjadi suami yang baik dan seorang ayah. Maafkan aku. Mungkin aku harus memberitahu Mu Youyang. Bagaimanapun, dia adalah ayah anak ini. Bukankah kamu bilang, kamu tidak ingin melihatku? Mengapa? Kamu mencariku lagi. Aku melihat beritanya. Kamu datang hari ini hanya untuk memberitahuku ini? Kamu melakukan semua ini pada keluarga Xiao, demi Tian'er. Aku melakukannya demi Tian'er. Dan juga demi kamu. Bagaimana keadaan Tian'er sekarang? Tidak baik. Dia tidak mesra dengan siapapun sekarang. Kata dokter,
Itu gangguan stres pasca trauma. Bisakah aku pergi menemuinya? Baiklah. Tianle, lihat siapa yang datang. Tianle, apa kamu merindukan paman? Ya, Kalau begitu, apa kamu mau paman tinggal di rumahmu? ya. Kalian semua sudah mendiskusikannya. Kenapa kalian masih melihatku? Fang Xiaoyu. Rancang sebuah karya untuk mewakili perusahaan di Venuska, kompetisi desain. Venusca. Itu acara pertukaran desainer kelas dunia. Apa kamu benar-benar ingin aku pergi? Tema tahun ini adalah gaun pengantin. Karya harus diserahkan akhir bulan ini. Sebaiknya kamu cepat. Akhir bulan. Aku bisa gila. Kamu belum punya ide apapun. Tidak semudah itu. Aku belum pernah memakai gaun pengantin. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Wanita yang memakai gaun pengantin. Keadaan pikiran seperti apa? Dan perasaan itu? Karena begitu. Kalau begitu rasakan sensasi mengenakan gaun pengantin. Apa? Ganteng sekali. Kamu juga sangat cantik. Boleh aku ambil gambar? Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan inspirasi desain? Mungkin karena aku berpegang pada pola pikir mencari inspirasi saat memakai gaun pengantin. Jadi, aku masih belum bisa merasakan perasaan pengantin wanita. Kalau begitu, bagaimana kalau benar-benar menjadi pengantin sekali? Baiklah, kalau begitu nikahi aku. Baiklah, Apa kamu melamarku? sepertinya kamulah yang memintaku menikahimu. Aku hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Jika kamu melakukan ini, karena apa yang terjadi saat aku dibius waktu itu, kamu benar-benar tidak perlu. Kamu. Apa kamu selalu sesantai ini? Tentu saja tidak. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menggoda pria lain. Kenapa aku harus? Kita bahkan tidak pacaran. Kita bahkan sudah mengambil foto pernikahan. Apa kamu mau menarik kata-katamu? Sudahlah, aku mau ganti baju. Tunggu. Aku mau mandi. The film was Bersama. translated and Tidak mungkin. narrated by Mesum. M-Media. Fang Xiaoyu, bawakan jubah mandiku. Merepotkan sekali. Aku sudah bawakan jubah mandimu. Ambillah. Bawa ke sini. Kalau tidak, aku akan keluar telanjang. Jangan. Muyu Yang, lepaskan aku. Mesum. Dasar wanita murahan, kau menghancurkanku. Aku membencimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Desainer brilian, Fang. Kau sangat sukses sekarang. Memangnya kenapa? Apa urusannya denganku? Dulu setidaknya kita pernah berkencan kan? Dulu kau tidak mau ku bentun. Sekarang aku akan lihat. Orang macam apa kau sebenarnya? Jalan. Berlagak suci. Sekarang aku akan mengambil kembali apa yang kau hutangkan padaku dulu. Tolong. Keluar. The film was Maafkan aku. translated and narrated by terlambat. M-Media.
Kamu baik-baik saja. Baiklah. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Asalkan dia tidak muncul di depanku, itu tidak masalah. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Liang Weili memecatnya dan memasukkannya ke daftar hitam di industri ini. Daftar hitam. Sudah menemukan sugar daddy? Apakah kamu ingin aku menjagamu? Kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Dan tidak ada yang berani menindasmu lagi. Tidak, terima kasih. Lebih nyaman. Menghasilkan uang sendiri dan membelanjakannya sendiri. Bagaimana dengan ini? Ambil cuti hari ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali. Tidak perlu, aku bisa naik taksi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tolong, tolong. Xiao Xiao. Feng Xiaoyu, kau mencuri Yu Yang. Aku akan membuatmu berharap mati. Yu Yang. Yu Yang. Lupakan saja. Demi dia. Tidak layak merusak sisa hidupmu. Yu Yang, jangan tinggalkan aku. Kau satu-satunya yang kumiliki sekarang. Aku tidak pernah memilikimu. Kamu sudah bangun. Bayi kita. Kamu tahu segalanya. Apakah anak itu baik-baik saja? Tidak terselamatkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Dokter, Tenanglah. Bayinya sudah tiada. pergi. Aku ingin sendiri. Kehamilan itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Jika kamu memberitahuku lebih awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Aku hanya tidak ingin kamu berpikir bahwa aku menggunakan bayi untuk menjebakmu. Maaf, aku sangat takut kehilanganmu. Aku hanya terlalu cemas tentang untung dan rugi. Jangan khawatir. Aku akan memberimu rasa aman di masa depan. Aku akan melindungimu. Mari kita menikah. Apakah kamu mengasihani aku? Aku hanya tidak ingin tragedi seperti itu terjadi lagi. Baiklah. Aku akan menikahimu. 1 bulan kemudian. Song Tingxi. Aku menerima undangan dari keluargamu. Selamat, Terima kasih. Xiaoyu. Bisakah kau keluar dan menemuiku? Aku hanya ingin. Baiklah. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku, Tingxi? Aku hanya The film ingin was translated Sebelum and kau menikah. narrated by M Media. menemuimu. Tingxi, besok kamu akan menjadi sahabat terbaikku. Maukah kamu menghadiri pernikahanku? Jangan khawatir. Besok, tidak peduli identitas atau yang kau berikan padaku, aku akan berdiri di sisimu. Terima kasih, Tingxi. Setelah hari ini, aku akan menjadi istrimu Yu Yang. Kamu sangat cantik. Gugup.
Jangan gugup. Aku akan selalu bersamamu. Maukah kamu benar-benar selalu bersamaku? Dan tidak pernah meninggalkanku? Ya, aku janji. Ayo pergi. Kita akan tinggal di mana setelah menikah? Tentu saja. Yu Yang, Anli, sang desainer. lama tidak bertemu. Anli. Anli. Apa yang terjadi padamu? Yu Yang, jangan menikah. Ikut denganku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku akan menunggumu. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang. Xiaoyu, ada apa denganmu? Tingxi. Mu Yu Yang sudah tidak menginginkanku lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Xiaoyu, kau masih punya aku. Aku tidak akan pernah seperti Mu Youyang menyakitimu seperti itu. Yu Yang, ini adalah tempat kencan pertama kita. Apakah kamu masih ingat? Apa yang terjadi di antara kita sebelumnya? Aku ingat semuanya. Karena kamu belum melupakanku. Lalu mengapa kamu menikahi orang lain? Jika kamu tidak ingin menjawab, kamu tidak harus menjawab. Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa kamu pergi tanpa pamit waktu itu? Hari itu, ayahku membawaku keluar. Dan kami mengalami kecelakaan mobil. Ayahku meninggal di tempat. Meskipun aku selamat. Kakiku. Kemudian, ibuku menikah lagi dan aku pergi ke luar negeri bersamanya. Tapi kenapa kamu harus meninggalkanku? Aku ingin berada di hatimu. Selamanya sebagai versi yang paling sempurna. Aku hanya tidak menyangka bahwa Tidak peduli kamu menjadi apa, di hatiku. Kamu akan selalu menjadi gadis cantik itu. terima kasih, Yu Yang. Yu Yang, bisakah kita tidak pernah berpisah lagi di masa depan? Di sini berangin. Biar kuantar kamu kembali. Baiklah. Yu Yang sepertinya sudah berubah. Fang Xiaoyu. Song Tingxi. Mu Youyang, karena kamu meninggalkan Xiaoyu hari ini, maka di masa depan, jangan ganggu dia lagi. Di mana Xiaoyu? Dia pulang. Menyerah. Dia tidak akan menemuimu lagi. Song Tingxi. Di mana Xiaoyu? Kamu baru memikirkannya sekarang? Kenapa kamu tidak memikirkannya saat kamu kabur dari pernikahan? The Song film was Tingxi, translated ada apa and denganmu? narrated by Bukan M aku yang Media. gila. Fang Xiaoyu. Kamulah yang membuatnya gila. Di mana Xiaoyu? Dia pergi ke keluargamu mencari Tianlo. Ibu. Kemana Fang Xiaoyu pergi? Dia bilang dia kembali ke apartemen. Jangan pergi. Bagaimana jika kamu terlalu mendekatnya dan dia menghilang lagi, maka akan terlambat untuk menyesalinya. Wanita jalang ini ternyata melakukan ini untuk Song Tingxi. Itu sebabnya dia tidak mau menemuiku. Yu Yang, aku merindukanmu. Bisakah kamu datang menemuiku?
Baiklah. Yu Yang, terima kasih sudah bersamaku. Aku sendirian di negara ini, dan ini benar-benar sedikit sepi. Sudah tugasku untuk bersamamu. Kau kembali ke negara ini. Lalu bagaimana dengan Nyonya An? Dia seharusnya dipanggil Nyonya Lor sekarang. Sulor. Ayah tiriku adalah ketua grup Yang Tian. Setelah dia meninggal, ibuku menjadi ketua grup Yang Tian. Jadi, kau adalah Anna. Lalu kenapa kau kembali ke Tiongkok? Aku melihat pengumuman pernikahanmu, jadi aku bergegas kembali. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku akan menyesalinya seumur hidup. Tapi, kita menyia-nyiakan bertahun-tahun. Tidak masalah. Di masa depan, kita akan punya lebih banyak waktu bersama. Sebenarnya, ada alasan lain aku kembali kali ini. Alasan apa? Aku berpartisipasi dalam kompetisi Venuska tahun ini, dan mendapat juara kedua. Aku tidak menyangka juara pertama adalah Feng Xiaoyu. Aku sangat penasaran dengannya dan ingin bertemu dengannya. Nona Fan, ini Anli, mari kita bertemu. Kau memintaku datang ke sini hari ini. Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan? Aku memintamu datang ke sini untuk hal-hal ini. Sebagai juara kompetisi Venuska tahun ini, kamu seharusnya masih ingat N, kan? Kau adalah runner-up itu. Sungguh kebetulan. Ini memang kebetulan. Aku tidak menyangka orang yang memenangkan kompetisi melawanku adalah kamu. Orang yang menikahi kekasihku, juga kamu. Aku memintamu datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Dan aku harap apa yang terjadi terakhir kali tidak akan memengaruhi pekerjaanmu. Perasaan harus dipisahkan dari pekerjaan. Bukankah begitu? Jadi, dia memintaku datang ke sini untuk mengurangi dampak dari Muyu yang kawin lari. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerah pada pekerjaanku. Karena Muyu yang, Nona Anli, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tingsi. Kau. Aku kembali bekerja di Song Corporation. Kenapa? Bukankah menjadi dokter adalah impianmu? Aku harus mengambil tanggung jawab bisnis keluarga. Hanya dengan cara ini, aku bisa menjadi kuat untuk melindungimu. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam. Ini, makanlah lebih banyak. Kamu kurus sekali belakangan ini. Telur orak-arik dengan tomat. Kesukaan Muyu Yang. Muyu Yang, kenapa kau ada di mana-mana? Tingsi. Sayang sekali. Kau sudah tidak menjadi dokter lagi. Tidak ada yang perlu disesali. Jika aku ingin melindungimu, aku harus melepaskan beberapa hal. Aku. Kenapa kau ingin melindungiku? Kaulah satu-satunya orang yang ingin kulindungi. Kenapa kau? Kenapa bukan dia? Kenapa? Ya. Kenapa tidak bisa aku? Fang Xiaoyu, apa kau begitu terburu-buru untuk bersama pria Song itu? Namaku Enli, wakil menteri baru Departemen Desain. Mo yang sangat peduli pada Anli. Dia mempromosikannya segera setelah dia kembali ke Tiongkok.
menunjuknya sebagai wakil menteri perusahaan. Aku yakin banyak dari kalian sudah mendengar tentang cukup banyak skandal saya, tapi aku tidak pernah menyukai mereka. Aku harap semua orang akan menyimpan hati gosip mereka. Rapat ditunda. Feng Xiaoyu, tetap di sini. Ini adalah milik perusahaan. Draft desain koleksi baru musim gugur dan dingin untuk tahun ini. Xiaoyu, maukah kamu mendesainnya bersamaku? Baiklah. Bagaimanapun juga, kita adalah saingan dalam cinta. Anli ternyata begitu murah hati. Yo yang pasti menghindariku. Demi dia. Sejak aku kabur dari pernikahan, depresiku mulai kambuh. Sekarang setelah aku membuat keputusan, aku tidak akan memikirkan wanita itu. Kenapa aku harus terus memikirkannya? Anli, aku akan menunggumu setelah kerja. Aku akan menjemputmu dan kita akan jalan-jalan. Nona The Anli film sangat was beruntung. translated and Sangat dihargai oleh narrated by ketuamu. M Media. Aku belum pernah menerima kelembutan dan perhatian seperti itu. Ini sepertinya setelah kita bertemu kembali. Kencan pertama kita, kan? Benar? Yuyang, kamu sudah banyak berubah. Dulu, saat kita berkencan, kamu selalu yang memulai percakapan. Tapi sekarang, Kau terlalu memikirkannya. Tianle, apa yang kau lakukan di sini? Ibu, tidak mengizinkanku mencari pamanmu. Tapi aku rindu pamanmu. Jadi aku menyelinap keluar. Fang Xiaoyu. Fang Xiaoyu. Tianle menyelinap keluar dari taman kanak-kanak. Dan sekarang bersamaku. Aku akan membawanya kembali. Yuyang, tidak apa-apa. Kamu bisa pergi duluan. Aku akan minta pengawal mengantarku kembali. Anli, kau masih begitu perhatian. Di mana Tianle? Dia sudah tidur. Terima kasih. Kau harus berterima kasih padaku. Kalau aku tidak bertemu Tianle sekarang, siapa tahu di mana dia akan berkeliaran. Apa maksudmu dengan itu? Persis seperti yang kukatakan. Sebagai ibu Tianle, kau malah membiarkannya tersesat. Bukankah seharusnya kau merasa bersalah? Ya, aku merasa sangat buruk. Tapi hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu padaku? Aku tidak punya hak. Hanya Song Tingxi yang melakukannya, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Malam sebelum pernikahan kita, kau masih berkencan dengan Song Tingxi. Kau pikir aku tidak tahu? Apa? Sifat jalanmu terlihat terkejut. Ini semua omong kosong. Berhenti mencoba berdebat. Dulu aku pikir, kau adalah orang yang murni dan baik hati. Sekarang kelihatannya, kau benar-benar wanita jalan. Tak tahu malu. Mu Yuyang, bahkan jika Song Tingxi dan aku benar-benar memiliki hubungan, itu bukan urusanmu. Ya, aku tidak bisa mengendalikanmu, dan aku juga tidak mau. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jangan khawatir, bahkan jika kau memohon padaku, aku tidak akan menemuimu lagi. Ibu, pamanmu. Apakah kalian bertengkar? Acara peluncuran produk baru.
Feng Xiaoyu, aku akan membunuhmu. Tang Afei, apa kau sudah gila? Kenapa kau melakukan ini? Feng Xiaoyu. Jalan. Setelah naik keranjang Mu Youyang, kau benar-benar menghancurkanku. Kalau kau ingin hidup, jaga ucapanmu. Kirim dia ke kantor polisi. Kamu benar-benar sudah memutuskan untuk pergi? Aku pergi. Baik untuk semua orang, ini tidak baik untuk semua orang. Aku sebenarnya sangat menyukaimu. Anli, aku tidak tahu sebelumnya, kenapa Moyang sangat mencintaimu. Sekarang aku tahu. Karena kau pantas mendapatkannya. Kau wanita yang baik. Aku berharap kau bahagia. Xiaoyu, terima kasih. Xiaoyu. Apa yang kamu lakukan? Aku berhenti dari pekerjaanku. Pergi itu bagus. Apakah kamu bersedia bergabung dengan perusahaanku? Apa maksudmu? Kau ingin aku bergabung dengan Louise dan bersaing dengan Gloria? Muyu yang sekarang sudah membenciku. Jika aku melawannya lagi, maka Apakah kamu khawatir tentang Mu Youyang? Dia kabur dari pernikahan dan meninggalkanmu, dan kamu masih peduli perasaannya? baiklah, aku berjanji padamu untuk bergabung dengan Louise. Benar. Ayo pergi. Xiaoyu, selamat atas keberhasilan menyelesaikan beberapa proyek desain besar. Bonus yang kamu dapat sekarang cukup untukmu membeli apartemen. Aku baru saja akan pergi melihatnya sore ini. Jangan bergerak. Fang Xiaoyu, menggoda pria di depan umum. Apa kau sebegitu haus? Muyu Yang, hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu padaku? Kau pikir kau ini apa? Berani bicara padaku seperti itu? Dalam hatinya, aku bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Begitukah? Ya, aku tidak sanggup menyinggungmu, ketuamu. Aku hanya berharap Tuhan akan membuka matanya di masa depan dan tidak membiarkanku menemuimu lagi. Apakah dia sudah membenciku sampai sejauh ini? Luka-luka ini pasti sangat mencintai. Lepaskan. Song Tingxi, hanya ini seleramu. Hanya bisa mengambil wanita yang tidak kuinginkan. Muyu Yang, kau adalah pria yang tidak kuinginkan. Kau adalah pria yang paling kubenci. Cukup, Yu Yang. Ada apa denganku? Bagaimana bisa aku melupakan Anli karena Fang Xiaoyu? Anli, ayo pergi. Ada seseorang bernama Feng Xiaoyu di hati Yu Yang sekarang. Tingxi, terima kasih sudah menemaniku melihat apartemen. Sama-sama. Sekarang aku sudah mengantarmu pulang dengan selamat. Aku akan pergi. Istirahatlah lebih awal. Baiklah. Kamu Muyu Yang, kamu bajingan. Xiaoyu, bukankah kamu terlibat dalam desain baru Gloria ini? Kenapa namamu tidak ada di sana? Tidak masalah jika tidak ada. Bagaimanapun, aku bukan orangnya Gloria lagi. Paman Song, Feng Xiaoyu. Desain baru Gloria laris manis. Setelah seminggu, kau harus segera selesaikan draftnya. Kalau tidak, kau bisa tinggalkan perusahaan ini. Liang Weili. Kal, aku dengar Fang Xiaoyu sedang mengebut draftnya di perusahaan Lois. Dia kelelahan. Apa yang terjadi pada Fang Xiaoyu tidak ada hubungannya denganku. Cukup dia punya seseorang bernama Song yang merawatnya. Wanita ini, demi pekerjaan, apakah dia rela menyerahkan nyawanya? Dingin sekali. Panas sekali.
Tingxi, ada apa denganku? Dokter bilang kamu terlalu lelah. Ditambah, kamu masuk angin. Xiaoyu, hal-hal yang ayahku lakukan untuk mempersulitmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin mempersulitmu. Tingxi, apa kau yang mengantarku ke sini semalam? Xiaoyu, Muyu yang mengirimmu ke sini. Tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena aku tidak ingin mendorongmu kepadanya. Paman So, Feng Xiaoyu, pesona macam apa yang kau berikan pada Tingxi? Sampai dia tidak pulang ke rumah sekarang. Ayah, sebelum kamu berubah pikiran, aku tidak akan kembali. Feng Xiaoyu, apa bagusnya dia? Tidak punya latar belakang keluarga sama sekali. Dan dia membawa anak haram. Tianlo bukan anak haram. Apa yang kamu bicarakan? Xiaoyu, ayahku tidak bermaksud begitu. Jangan pedulikan dia. Cukup, Tingxi. Mari kita akhiri saja di sini. Aku tahu kau baik padaku, tapi aku tidak pernah memikirkannya. Menikah dengan keluargamu. Xiaoyu, ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Tingxi, ini bukan salahmu. Hanya saja kebaikanmu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kutanggung. Tapi, Xiaoyu, aku mencintaimu. Demi kamu. Aku bahkan pindah dari rumahku. Tidak bisakah kamu benar-benar mempertimbangkanku? Akan kupikirkan. Baiklah. Aku akan menunggu hari itu. sudah selarut ini. Kenapa dia masih bekerja? Akhirnya selesai menggambar. Muyu Yang, kau mesum, menyusup rumahku di tengah malam. Keluar sini. Keluar. Bajingan, bangun. Jangan bergerak. Kalau tidak, bukan hanya ini. Liang Weili. Kak, karena peluncuran koleksi baru Lois, Gloria kami, penjualan anjok parah. Aku serius. Desain Anli, dibandingkan dengan Fang Xiaoyu. Liang Weili. The film was Aku menjadikan Anli translated wakil menteri and hanya narrated karena by M. dia wanita Media. yang paling kucintai. Anli, apakah dia benar-benar wanita yang paling kucintai? Xiaoyu, ada perusahaan desain pakaian di sela-sela rapat. Bisakah kamu hadir bersamaku? Baiklah. Xiao Yu, tunggu. Xiao Yu, terima kasih karena sudah membantuku mendesain pakaian waktu itu. Sama-sama. Anli, Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yu Yang, aku takut. Xiao Yu menyalahkanku karena merebutmu. Mengatakan dia ingin aku mati, lalu mendorongku. jika Fang Xiaoyu benar-benar mendorongnya, lalu kenapa pergelangan kakinya terkilir? Yu Yang, kamu tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, Fang Xiaoyu yang kukenal, bukan tip orang yang akan melakukan hal seperti itu. Yu Yang, kamu tahu betapa tidak berdayanya aku waktu itu, dan kamu tidak percaya padaku? Mungkinkah Fang Xiaoyu benar-benar mendorong Anli karena cemburu? Sebaiknya aku bertanya padanya. Fang Xiaoyu, kenapa kau mendorong Anli? Apa kau ingin membunuhnya? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku mendorong Anli? Dengan hatimu yang kejam itu, melakukan hal seperti itu, bukankah itu normal? Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuatmu berharap mati. Tingxi, bawa aku pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatnya. Fang Xiaoyu, kenapa kau begitu murahan? Apa kau begitu putus asa mencari pria? Muyu Yang, aku tidak buta. Aku tahu siapa yang baik padaku dibandingkan dengan Tingxi. Kau bukan apa-apa. Xiaoyu, apakah aku benar-benar lebih baik dari Mu Youyang? Kalau begitu, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk membiarkanku menjagamu? Tingxi, beri aku waktu. Baiklah, aku akan menunggu berapapun lamanya.
Apa yang kau lakukan di sini? Tianle bersamaku. Aku akan mengantarmu ke sana. Anak ini, kenapa dia selalu lari ke rumah Bu Youyang? Kenapa kau di sini? Youyang, aku di sini untuk bicara denganmu tentang pekerjaan. Kalau tidak nyaman, aku akan pergi sekarang. Ini sangat nyaman. Ini rumahku. Kau bisa datang kapanpun kau mau. Jangan khawatirkan orang lain. Anli, apa yang kau inginkan dariku? Youyang, ini draft desainku. Lihatlah, apalagi yang perlu diubah. Tidak perlu melihat. Jika kau yang mendesainnya, aku lega. Kalau begitu Youyang, bisakah kamu membiarkan Xiaoyu membantuku melihat ini? Bagaimanapun, dia mampu. Aku ingin mendengar pendapatnya. Baiklah. Ada apa? Xiaoyu, bisakah kamu membantuku melihatnya? Anli, kau menjebakku terakhir kali. Dan sekarang kau ingin aku membantumu dengan draftmu. Xiaoyu, apa yang kamu katakan tentang waktu itu? Aku sudah tidak marah padamu lagi. Anli, kebenaran masalahnya, kau dan aku sama-sama tahu dengan jelas. Sudah The larut. film was translated Kenapa kau tidak? and narrated Pulang by dulu. M Media. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Periksa peragaan busana terakhir. Ambil rekaman CCTV-nya dan kirimkan padaku. Anli, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Apa yang kau lakukan di sini? Kejadian di acara jejaring mode. Salahku karena salah paham padamu. Mu Youyang, tapi aku tidak mau memaafkanmu. Maafkan aku. Lupakan saja, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tianle, Ibu, aku rindu kamu. apakah itu Tianle? Pamanmu. Kamu di sini untuk menemui ibu. Apakah kamu suka ibu? Ibu sangat menyukaimu. Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa bilang ibu suka pamanmu? Tianle, ibu harus pergi bekerja, aku tutup telepon sekarang. Aku dan Song Tingxi. Siapa yang sebenarnya kau cintai? Lalu, siapa yang lebih kau sayang, aku atau Anli? Tianle sangat menyukaiku. Aku akan sering datang menemuinya di masa depan. Tidak perlu, tidak perlu. Tianle kekurangan kasih sayang ayah. Meskipun aku bukan ayahnya, aku bisa memberinya kasih sayang yang sama seperti ayah. Ini bagus untuk pertumbuhannya. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Aku harus pergi bekerja. Aku pergi sekarang. Xiaoyu, status Wawe saat ini sebanding dengan Gloria. Kamu pantas mendapatkan pujian. Aku sudah memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi wakil menteri Departemen Desain. Mari kita adakan jamuan perayaan malam ini. Baiklah. Tianle, jangan khawatir. Paman akan menjaga ibumu dengan baik. Xiaoyu, kenapa kamu menyukai Bu Youyang? Dan bukan aku? Apakah bersamaku tidak baik? Song Tingxi. Xiaoyu, aku minta maaf. Aku Sepertinya, aku harus menjauhi Tingxi di masa depan. Youyang kembali. Kenapa kau di sini?
Aku dengar, kamu pernah ingin membahas bisnis dengan grup Yang Tian. Tapi karena waktunya tidak tepat, ibuku menolak. Sekarang dia punya ide untuk mengembangkan bisnisnya di Tiongkok. Jadi dia ingin bekerja sama dengan Sheng Shi Mutian. Apakah ibumu memintamu datang dan bicara padaku? Ya, Anli, kolaborasi ini sangat penting. Beri aku waktu. Dan aku akan mempertimbangkannya dengan CRMAT. Yu Yang, menurutmu, bagaimana hubungan kita sekarang? Di hatimu, apa posisiku? Apakah karena kita sudah berpisah bertahun-tahun, sehingga posisiku di hatimu sudah lama digantikan oleh Feng Xiaoyu? Itu bukan Anli. Jangan terlalu dipikirkan. Kalau begitu, lalu kenapa kamu menghabiskan setiap hari bersama Feng Xiaoyu dan Tian Le? Apakah karena di hatimu kalian sudah menjadi keluarga? Maafkan aku, Anli. Tentang kemarin, Xiaoyu. Aku minta maaf. Aku terlalu banyak minum. Bukan apa-apa. Xiaoyu, aku masih ingin bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk merawatmu dan Tiana? Maaf, Tingxi. Nona Van, rumah yang Anda beli sudah dibersihkan. Anda bisa pindah sekarang. Kenapa kau pulang selarut ini? Aku pergi melihat rumah yang baru dibeli. Rumah baru. Liang Weili. Beli semua perabotannya. Kirimkan ke rumah baru Fang Xiaoyu. Apa yang kau lakukan? Ini rumah yang baru ku beli. Kau membeli furnitur? Apa maksudnya itu? Apa masalahnya? Lagi pula, kita akan tinggal bersama. Aku tidak mau. Telepon dan batalkan dulu. Sekarang, perabotannya seharusnya sudah dibeli semua. Ini. Semua barang-barangku ada di sini. Ambil. Jika kau terus bertindak sembrono, aku tidak keberatan memberitahumu sekarang juga bagaimana menulis kata salah. Sedikit hukuman sebagai peringatan.